Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu di perkuliahan drainase dan sewerage. Ya, kali ini kita akan mengambil topik tentang ekodrainase atau Sustainable Urban Drainage System (SUDS). Jadi perkuliahan ini sebagai lanjutan dari perkuliahan yang lalu, di mana kita sudah melakukan review terhadap konsep banjir dan genangan. Baik, apa saja nanti yang akan dijelaskan, ini terutama pada teori, ya, konsep umum, serta bagaimana aplikasi untuk eco drainage. Nanti istilah ini seringkali akan bertukar ya antara eco drainage dan SUDS, tetapi kita pahami bahwa keduanya adalah sama, yaitu untuk menjamin keberlanjutan dari penggunaan air hujan, maka kita memerlukan satu konsep yang berbeda dengan konsep yang sebelumnya. Ya, atau kita mencoba untuk mengubah paradigma kita, di mana pada paradigma yang lampau, kita berusaha untuk mengalirkan secepatnya air limpasan yang jatuh di daratan ke dalam saluran dan badan air. Jadi tujuan utamanya adalah drainase adalah untuk pengeringan satu lokasi, ya, baik dari genangan ataupun juga dari banjir. Di dalam paradigma ekodrainase, kita mencoba untuk mencegah genangan sekaligus mendapatkan manfaat yang lebih dari air hujan. Ya, artinya konsepnya bukan berarti ekodrainage ini menghilangkan pengeringan dari satu lokasi, tetapi kita mendapatkan manfaat tambahan selain kemudian areal yang kita rencanakan, ya, ini juga tidak tergenang. Oleh karena itu nanti beberapa teknik di dalam eco drainage ini mencoba untuk melihat satu, bagaimana kondisi lingkungan yang ada di mana hujan itu turun. Kalau memang secara alami daerah atau lokasi itu adalah lokasi yang memang tergenang, maka kita mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tergenang tersebut. Ya, tidak menghilangkan atau mengeringkan lokasi. Kenapa? Karena kalau kita keringkan lokasi tersebut bisa jadi nanti suatu saat, ya, seperti kejadian di Bandung itu, air akan kembali mencari lokasinya yang hilang. Dan itu membawa risiko pada kondisi genangan yang lebih parah, ya, karena di situ sudah menjadi hunian yang lebih padat. Yang kedua adalah selain melihat dari kondisi alaminya, kita juga melihat bagaimana potensi-potensi air ini dapat dimanfaatkan, ya, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya potable untuk air minum ataupun non potable, ya, bukan untuk keperluan air minum. Ada banyak sekali konsep yang bisa kita ajukan, salah satunya misalnya yang populer adalah sumur resapan, di mana air hujan yang turun ini kita infiltrasikan dengan infiltrasi buatan, ya, untuk menjadi imbuhan atau tambahan air pada air tanah. Sementara untuk konsep yang lain, ya, kita dapat menggunakan pemanenan air atau rainwater harvesting atau RWH. Ini satu konsep yang juga sudah sangat kuno sekali, ya, yang kemudian sekarang menemukan momentumnya untuk muncul kembali, ya, mengingat berbagai macam permasalahan yang ada. Baik, nanti ada banyak sekali detail, tetapi saya tidak akan menjelaskan detail-detailnya. Silakan dibaca. Ada 4 paling tidak, ya, referensi nanti yang bisa digunakan di dalam tugas. Tentunya kita gunakan 2 referensi yang awal itu dari Permen PU nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
kemudian juga dari Permen PU nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. Ya, keduanya menjelaskan secara detail ya, apa saja yang dilakukan atau bisa dilakukan di dalam konsep eco drainage ini. Pada ada sumber-sumber yang lain, ya, misalnya dari syria.org. Kemudian juga ada beberapa manual yang bisa kita gunakan ya. Misalnya di sini saya ambil dari Georgia Stormwater Management Manual dari Amerika. Baik, ini latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi adanya perkembangan kota, di sini ada pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan lahan yang berakibat pada perubahan pola penggunaan lahan dan fungsi hidrologis lahan yang berakibat pada peningkatan kebutuhan air, sementara di sisi lain terjadi peningkatan limpasan. Ya, ini yang kemudian menjadi rangkuman kita kemarin. Ya, pertama ada risiko banjir, yang kedua imbuhan air berkurang, ya, air yang masuk ke dalam tanah berkurang, kemudian jelas beban saluran drainase bertambah. Yang ini kemarin kita bahas apakah nanti saluran drainase itu semakin besar. Sehingga ada ancaman keberlanjutan input sumber air, yang di sini kemudian salah satu solusinya adalah penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan, ya, eco drainage ataupun SUDS, ya, secara umumnya. Nah, ini salah satu kasus yang dapat menjadi cermin mengenai bagaimana tekanan terhadap air baku. Artinya kekurangan pada air baku terus menyebabkan orang harus berpikir lebih kreatif untuk memanfaatkan air bekas, ya, dalam bentuk new water ini dari Singapura. Jadi new water adalah air bekas, ya, yang telah melalui proses permurnian dan pengolahan yang ketat menggunakan membran ganda, mikrofiltrasi dan RO (reverse osmosis) dan teknologi UV yang canggih. Ya, ini iklannya seperti itu. Sedangkan untuk indirect potable use (IPU) ada 3 juta galon new water sehari, sekitar 1% dari total volume air yang dikonsumsi setiap hari. Ini dicampurkan dengan air baku yang ada di waduk. Yang air dari waduk ini sebenarnya adalah berasal dari air hujan. Nah, jumlah tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai sekitar 2,5% dari total volume air yang dikonsumsi setiap hari pada tahun 2011. Ini kasus atau cerita tentang penyediaan air di Singapura. Jadi kalau kita melihat dalam bentuk apa namanya itu dalam bentuk penyediaan air atau sumber daya air secara umum, kita melihat ini adalah kondisi existing tahun 2002 di Singapura, di mana pemenuhan airnya dipenuhi dari catchment lokal dan pengambil dari Malaysia dengan kebutuhan sekitar 300 million gallon per day, ya, MGD. Kemudian pada tahun 2012 akan terjadi kenaikan, ya, kenaikan dari kebutuhan air ini menjadi sekitar 400 MGD. Sementara yang terjadi adalah pada tahun 2012 ini, pada tahun 2011, ya, perjanjian untuk pengambilan air dari Johor ini sudah expired, artinya sudah habis. Perlu diingat bahwa keduanya adalah bekas jajahan Inggris, kemudian untuk karena terpecah dalam dua negara, maka harus dilakukan perjanjian mengenai penggunaan air ini. Ya, jadi apa yang terjadi di tahun 2012 ini suplai air di Johor ini dikurangi. Nah, oleh karena itu kemudian perlu satu solusi, ya, karena demand-nya naik, sementara dari sisi suplainya itu dikurangi, sementara yang catchment lokal catchment ya ini tentunya terbatas karena wilayah Singapura ya cuma segitu-gitunya. Nah, akhirnya ada dua solusi yang diajukan, satu menggunakan air laut, ya, desalinasi air laut, yang kedua adalah menggunakan new water tadi. Ya, sehingga dengan demikian di tahun 2012 nanti akan digunakan 4 sumber air dari 2 sumber yang digunakan di 2002.
Ini konsep secara umum yang digunakan, jadi dari siklus air, ya, siklusnya ke kiri ini, ya, dari air laut kemudian jadi hujan. Ini adalah siklus-siklus apa namanya? Siklus-siklus natural, ya. Siklus-siklus natural, kemudian di sini ada penggunaan air, siklus natural ini gabung dengan urban water cycle seperti itu. Nah, tetapi kemudian ada beberapa titik di mana air itu kemudian di-bypass untuk ini, untuk suplai air ke populasi dan industri. Bypass-nya ada di mana? Bypass-nya ada di treatment of use as water. Jadi di pengolahan dari air bekas ya dalam bentuk new water. Ya, kemudian dari new water ini dibagi dua, satu langsung suplai ke populasi dan industri, sementara yang lain di sini digabung dengan collection dengan air tampungan yang ada di waduk. Ya, jadi di sini skemanya yang langsung ini adalah direct non potable use, sementara untuk potable use-nya ini yang digabungkan. Ya. Jadi jangan terbalik, bukan yang apa namanya itu yang potable ini langsung, yang untuk diminum ini digabung dulu, ya, baru kemudian mengikuti treatment di sini raw water-nya, baru kemudian disuplaikan. Sementara yang non potable use ini bisa langsung digunakan. Nah, sisi yang lain adalah adanya desalinasi. Ya. Jadi di sini memerlukan satu konsep yang terpadu atau biasa kita sebut sebagai IWRM itu, Integrated Water Resource Management. Ya. Jadi kalau lokasi kecil seperti Singapura tentunya ini bisa dilakukan lebih kompak, tapi dalam lokasi lebih besar seperti di Indonesia tentunya membutuhkan pemikiran yang lebih terkait dengan hal ini. Baik, ini treatment-nya ya, secara umum saja. Jadi ada dua tahap, ada treatment untuk wastewater sebenarnya, plus treatment untuk potable water. Sehingga di sini telah memenuhi persyaratan ya, dibandingkan dengan persyaratan US IPA dan WHO standar, ini semuanya memenuhi baku mutu sehingga aman untuk kemudian dikonsumsi. Nah, ini juga salah satu contoh di Jerman masa pemanfaatan air hujan untuk keperluan landscaping. Jadi memang sengaja air ini ditahan ya untuk landscaping seperti itu. Oke, ini fungsi-fungsi drainase perkotaan secara umum ini sudah pernah kita bahas. Intinya adalah mengeringkan bagian wilayah kota, kemudian mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya ya di sini. Mengendalikan kelebihan air permukaan yang didapat dimanfaatkan, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah, dan melindungi prasarana dan sarana yang sudah terbangun. Yaitu secara umum seperti itu. Nah, yang saya maksudkan paradigma baru tadi, eco drainage. Jadi kalau tadi di bagian atas, di sini meresapkan air ini adalah mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik, kemudian meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah ini di posisi 2, 3 dan 4, maka di sini kita naikkan bahwa pengendalian kelebihan air dapat dimanfaatkan persediaan air baku, kehidupan meresapkan air ini menjadi yang utama. Sehingga drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan badan air ke bangunan resapan buatan. Ya, ada bangunan resapan buatan, kemudian fungsi-fungsi ini menjadi lebih dikedepankan daripada hanya sekedar untuk mengirimkan lokasi. Nah, bagaimana prioritasnya di Permen PU nomor 11 2014 ini dapat kita lihat ada 3 prioritas sebenarnya. Ada prioritas pertama, ya, kedua, kemudian ketiga. Di sini pola pengelolaan air hujannya seperti apa saja persyaratannya, kemudian karakteristik atau kebutuhan spesifiknya seperti apa. Jadi untuk prioritas pertama adalah memaksimalkan pemanfaatan air hujan yang ditampung pada bangunan gedung dan persilnya. Ya, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, ini dapat
digunakan sebagai air minum, tentunya harus memenuhi standar air baku air minum. Kemudian apabila air hujan belum memenuhi standar, ini perlu dilakukan pengolahan. Yang kedua, memaksimalkan infiltrasi air hujan. Jadi di sini syaratnya adalah tidak ada larangan dari instansi yang berwenang untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Ini karena terkait dengan masalah perlindungan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, menahan air hujan sementara waktu untuk menurunkan limpasan hujan. Ya, dilaksanakan sebagai pilihan terakhir apabila pengolahan air hujan dengan prioritas 1 dan 2 tidak memungkinkan. Ya, tentunya ini semua harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Jadi kalau prioritas pertama misalnya dilaksanakan pada daerah di mana ketersediaan air sangat sedikit, sehingga pengolahan air hujan diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat dimanfaatkan. Kemudian untuk prioritas 2, di sini dilaksanakan pada daerah yang memungkinkan untuk melakukan upaya infiltrasi air hujan dengan mengacu pada pedoman teknis. Teknis ini maksudnya yang Permen PU nomor 11. Dilaksanakan pada, sementara prioritas 3 dilaksanakan pada daerah yang tidak memungkinkan untuk melakukan infiltrasi yang mengacu pada pedoman teknis ini. Nah, di sini bagian alir tahapan penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan baru. Yang pertama, informasi status wajib kelola air hujan. Yang kedua, ketetapan status wajib kelola. Kemudian ada pilihan kriteria di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Contoh pilihan desain tipikalnya, ya di sini ada elemen alam, ada elemen buatan, ya memanfaatkan air hujan, sumur resapan, tangki air atau tandon atau kolam, ada perkerasan berpori, ada teknologi lainnya. Elemen alam kita memanfaatkan ruang terbuka hijau pekarangan, ada pemilihan vegetasi vertikal dan biopori. Ya, kemudian di sini ada kendala-kendala teknis. Jadi kalau kita lihat prioritas penanganan itu mulai sebenarnya dari memanfaatkan, kemudian meresapkan, baru kemudian menahan air sementara waktu. Hal ini mengacu pada bagaimana aplikasinya pada gedung yang baru dibangun. Oke, ini barangkali juga cukup populer bagaimana rainwater harvesting ya dengan subreservoir air hujan. Contohnya ini tangki ini diletakkan di lahan parkir atau kemudian juga di lapangan olahraga seperti itu ya, ataupun di gedung, ya, di gedung-gedung kemudian dimanfaatkan untuk bagian bawah itu ada bagian yang dimanfaatkan untuk penampungan air hujan. Jadi subreservoir berupa tangki untuk menampung air hujan yang berasal dari talang, atap rumah, bangunan, atau lainnya. Lainnya ini misalnya saja pada permukaan. Ya, permukaan itu di lahan parkir ataupun di lapangan seperti itu. Ya, tetapi perlu diperhatikan juga masalah terbawanya sedimen nanti, ya, tanah, pasir, dan juga kemungkinan adanya sampah juga. Kemudian berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan air baku air minum, panen air hujan sebagai drainase berwawasan lingkungan serta sebagai konservasi air tanah. Nah, ini tadi penengkepatannya ya, di halaman bangunan gedung, di bawah halaman parkir, kendaraan serta di lapangan olahraga. Oke, di sini air hujan yang akan ditampung sub reservoir terlebih dahulu disaring dan dalam saluran bak media atau karbon bak media, ada batu kapur ataupun marmer, kemudian reservoir dapat dibuat dari fiber reinforced plastik, PRP atau beton bertulang. Ya, seperti ini misalnya, ada bagian-bagian yang kemudian menjadi tampungan dari air hujan ini. Dan ada kolam retensi, ya, berfungsi menggantikan peran lahan resapan menjadikan lahan tertutup perumahan, perkantoran, ya, maka fungsi resapan dapat digantikan dengan kolam retensi. Ini fungsinya menampung air hujan langsung dan aliran dari sistem terresapkan dalam tanah. Oke, bagiannya nanti saya akan dibaca lebih lanjut sebagai sarana menyimpan air baku, dapat diolah air minum dan seterusnya. Ya. Nah, ini instrumennya yang tadi di awal tadi bagaimana bisa diaplikasikan. Nah, tentunya melalui adanya perizinan ya, kemudian dan pengecekan kondisi lapangan dan pengecekan fungsi
kelaikan fungsi bangunan gedung juga. Nah, beberapa isu atau permasalahan yang kemudian mendorong dari eco drainage ini adalah satu, kecenderungan perubahan iklim, yang kedua terkait perubahan fungsi lahan basah atau wetland, kemudian belum adanya ketegasan fungsi drainase, dan juga adanya aspek hukum yang harus kita perhatikan terkait dengan isu-isu permasalahan. Kemudian ada penanganan drainase yang belum terpadu, ini sebenarnya terkait dengan belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase ini. Ya, kemudian pengendalian debit puncak. Nah, pengendalian debit puncak ini seringkali kemudian berakhir dengan banjir ya, atau genangan air. Hal ini terjadi karena debit puncak itu waktu pencapaiannya semakin pendek dengan debit yang semakin besar, sehingga sebenarnya harus diturunkan misalnya dengan menggunakan kolam-kolam tampungan atau resapan. Nah, sayangnya ini kemudian debit puncak ini ketahuannya seringkali ya sudah kalau terjadi musibah misalnya adanya aliran air yang cukup besar ya, genangan air seperti itu, baru ketahuan kalau ternyata debit puncaknya ini tidak bisa diturunkan dengan sistem yang ada, dan tentunya itu sudah membawa satu kerugian. Oke, ini drainase berwawasan lingkungan tadi ya, sudah tujuannya memperkecil dampak pembangunan, memperbesar manfaatan bagi lingkungan, konsep replikasi semaksimal mungkin, ada dua pola tadi, retensi dan detensi. Ya, kemudian apa saja yang menjadi perhatian, ada kuantitas, kualitas, ada amenitas, dan biodiversitas. Ya, jadi tiga hal ini yang kemudian menjadi perhatian. Ya. Kuantitas, kualitas, amenitas, dan juga biodiversitas. Jadi tidak sekedar untuk manusia yang di sini, kualitas dan kuantitas, tetapi juga untuk keragaman hayati. Apa saja yang menjadi filosofinya? Jadi mengurangi run-off, sehingga mengurangi risiko downstream flooding, ya. Jadi pembanjiran di aliran bawah atau di hilir. Kemudian mengurangi tambahan run-off, ya. Kemudian memperhatikan natural groundwater recharge, ya. Pengisian kembali air tanah. Kemudian di sini ada mengurangi polutan. Kemudian dapat berperan sebagai buffer apabila terjadi spill. Kemudian mengurangi volume surface water runoff pada CSO, sistem CSO. Di CSO ini memang istilah ini jarang kita kenal di Indonesia, tetapi prakteknya ini ada, yaitu di got itu kan campuran sebenarnya antara air dari air limbah dan air hujan. CSO itu sebenarnya sama sistemnya seperti itu. Hanya saja kalau di kita kemudian seharusnya air limbah itu tidak masuk ke got, ya masuknya septic tank atau diolah seperti itu. Sehingga yang namanya got atau saluran drainase itu ya memang benar-benar hanya untuk air hujan. Kemudian di sini adanya konsep estetika ya dari pemanfaatan air hujan ini, kemudian menyediakan habitat untuk alam liar. Ya, jadi sehingga di sini juga terjadi kenaikan untuk biodiversitas. Oke, tadi ada 5 komponen tadi. Pengurangan runoff volume generated by descent storm. Jadi di sini yang pertama adalah adanya runoff, ya, yang berasal dari air hujan. Yang ini sebenarnya sudah diperhitungkan. Kemudian dilakukan volume reduction melalui penggenangan, ya. Penggenangan di sini tadi ada pola detensi, ada retensi. Kemudian ada infiltrasi, volume reduction dengan infiltrasi, kemudian dengan detensi, ya.
Jadi pola untuk apa namanya, penggenangan ini ada dua, infiltrasi, detensi, kemudian di sini juga diukur untuk kualitasnya. Ya. Baik ini detail untuk apa namanya, masing-masing komponen tadi. Untuk apa namanya, penggenangan atau flow attenuation volume tadi misalnya dari beberapa model ya, misalnya dry vegetative filter strip, extensive roof cover, ada modular porous pavers, ada porous pavement, ada gravel surface, ada evapotranspiration through landscape surface. Ini adalah bagian dari flow attenuation volume. Ya, jadi pengenangan. Nah, exceedance flow-nya nanti kelebihannya yang ini baru kemudian masuk di saluran drainase. Kemudian melalui infiltrasi, ya ini teknik-teknik yang bisa dilakukan. Ya. Sama juga nanti kelebihannya akan dialirkan. Kemudian ini terkait dengan runoff quality improvement, jadi peningkatan dari kualitas air. Jadi pola yang kita gunakan, yang pertama selain kita mencoba untuk memanfaatkan air hujan, ya, mengurangi volume air yang mengalir, ya, kita juga mencoba untuk kemudian melihat kualitas dari air hujan. Ini yang jarang kemudian kita perhatikan. Kualitas air hujan dan kualitas air runoff-nya. Karena tadi kalau di dalam pemanenan air hujan tentunya kita harus melihat bagaimana kualitas air hujan yang turun dan yang kedua bagaimana kualitas air yang yang mengalir di permukaan. Ya, kalau tangkapannya adalah berasal dari runoff. Oke, ini pola-pola detensinya, ya. Kemudian ada pola-pola retensi. Oke, ini sudah masuk ke detail sebenarnya ya, nanti bagaimana sebenarnya pola-pola yang dapat kita lakukan. Ya. Contoh-contohnya pemanfaatan lahan, ya. Jadi kalau kita lihat memang ada satu lahan yang kemudian dimanfaatkan untuk pengelolaan dari air hujan. Ya, dimanfaatkan baik pola retensi maupun detensi. Kalau retensi itu sebenarnya mirip dengan infiltrasi, jadi ditahan untuk kemudian diresapkan. Sementara kalau detensi, dia ditahan untuk kemudian dialirkan. Ya, itu pola-pola yang agak berbeda. Nah, tentunya di sini kita melihat adanya satu kebutuhan terhadap lahan yang kadang-kadang ini menjadi susah untuk mencari lahan-lahan ini. Sehingga bisa diaplikasikan untuk lahan-lahan yang ya memang lahan-lahan yang sempit ya, seperti ini misalnya di bahu jalan ini kemudian diberikan pipa di bagian bawah dari gravel ini, ya, kemudian diberikan gravel sehingga nanti air itu akan meresap masuk ya dari drainase jalan ini, kemudian nanti dia diresapkan ataupun kelebihannya nanti akan dialirkan. Kemudian adanya peralatan infiltrasi. Ya, seperti ini juga yang benar sebenarnya pemasangan paving ini adalah dia tidak menggunakan semen di bagian bawah, jadi hanya menggunakan pasir. Ya, sehingga air berkesempatan untuk meresap masuk dalam tanah. Kemudian juga pemanfaatan green roof, ya. Artinya atap yang kemudian bisa di gunakan untuk penanaman, tapi ini harus hati-hati, terutama nanti sistem perakaran tidak boleh menembus dari beton. Ya. Nah, kadang-kadang akar itu dia bisa menjangkau tempat-tempat yang sangat kecil, ya, dan kemudian nanti akan berpengaruh pada konstruksi bangunan, terutama di atap. Ini agak harus hati-hati, sehingga di sini perlu apa namanya penambahan layer lagi di bagian atasnya. Ya, ini penambahan pond ya ke kolam-kolam. Kita lihat ini kolam-kolamnya, ya, pola-polanya seperti apa, pemanfaatan wetland. Ini bagian dari jalan ya, tengah jalan misalnya di jalan tol gitu.
bisa dimanfaatkan lagi, kita memanfaatkan space yang terlupakan. Intinya adalah bahwa bagaimana kita memanfaatkan lahan yang kelihatannya tidak bermanfaat atau tidak produktif ini sebagai bagian untuk meresapkan air. Ya, ini pola-polanya yang saya katakan tadi di tengah highway seperti ini ya, ini bisa untuk resapan air. Ya, ini juga sama ya, pavementnya, ya, pola paving blocknya di sini kita perhatikan atau kita lihat. Nah, kemudian ini pola-pola kolam ini kalau di Permen PU kita lihat Permen PU 14 ya, kita lihat seperti ini. Ada pola-pola yang sifatnya detensi dan retensi tadi. Kalau detensi ya hanya menahan saja seperti ini misalnya. Jadi pada saat air berlebih dia akan masuk melalui inlet ini ya, kemudian menggenangi dan kemudian mirip dengan dataran banjir dan ini sebenarnya sangat sulit untuk kita aplikasikan kalau kemudian ini ada di tengah perkotaan. Walaupun bukannya tidak mungkin ya, ya mungkin saja untuk diterapkan. Tetapi kalau kita hanya mencari lahan untuk ini saja, ini agak sulit cari tanah yang cukup luas. Nah, seperti ini misalnya kalau di Jogja ada di Tambak Bayan itu, ya, jadi di sini ada bendung, ada pintu, kemudian ini masuk air dari sungai, kemudian di sini ada satu tangkapan cukup luas seperti itu. Ya, kemudian kelebihannya nanti akan mengalir. Ya, jadi ini dipasang di tengah badan sungai. Oke, kemudian di sini ada pelambatan aliran, pola-pola seperti ini. Kalau ini dia harus menggunakan pompa, ya, karena daerahnya lebih rendah. Ya. Jadi bukan di tanggul gini, tapi ini untuk menunjukkan bahwa daerah ini lebih rendah sebenarnya begitu saja. Jadi yang di atas ya ada dua ini sebenarnya. Ya, ada yang pola-pola indirect, ya, tidak langsung. Jadi dari saluran drainase, kemudian di sini ini di luar dari saluran, ya, jadi harus dialirkan dulu, baru kemudian nanti dipompa, ya, dipompa airnya. Sementara kalau ini polanya adalah online ya. Jadi kalau tadi polanya itu tidak langsung atau offline, kalau ini polanya langsung atau online. Di sini kemudian dia baru dipompa naik. Oke, ini pola yang lain adanya penggunaan pompa dan genset ya tentunya di sini membutuhkan satu operasi pemeliharaan untuk pompa-pompa ini. Kemudian ini yang juga populer adalah pengimbuhan air tanah atau resapan air tanah. Di sumur resapan itu adalah sumur yang dibuat sebagai tempat penampungan air hujan berlebih agar memiliki waktu dan ruang untuk meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Definisi dari Pak Suripin. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ada air dari atap ini ya masuk dulu baru kemudian kelebihannya dia ke saluran drainase. Nanti ada beberapa perhitungan sebenarnya, ada yang berdasarkan SNI tahun 90, ada berdasarkan perhitungannya Pak Sunyoto tahun 91, ada yang berdasarkan perhitungannya Pak Sunarto tahun 95. Ada tipe 1, 2, ada tipe 3. Jadi yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah konsepnya sama, meresapkan air, hanya kemudian asumsi-asumsi yang digunakan ini yang perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan kondisi dari sumur resapan itu dan bagaimana air itu akan diresapkan. Ya, polanya. Jadi misalnya kalau di SNI, ini persamaannya sama dengan D kali I kali A dikurangi D kali K kali A, S ya, AT bagi AS plus DKL. D kali K kali L. Nah, ini bisa dilihat apa saja. Yang perlu kita lihat sebenarnya di sini bahwa asumsi resapannya itu adalah ke bawah, kemudian juga ke samping. Ya, ini bidang resapan yang efektif. Oke, ini penurunan rumusnya sebenarnya ya, sehingga menghasilkan persamaan tadi. Kemudian kalau metodenya Pak Sunyoto, ya mirip dengan yang di SNI, hanya saja kemudian beliau memperhatikan faktor geometri sebagai faktor koreksi.
terhadap apa namanya itu bentuk. Kemudian dilihat juga bagaimana pola resapannya, apakah di samping ataukah di bawah. Yang ini nanti akan memberikan koreksi ya pada persamaan dari persamaan yang ada, ya, terutama di perhitungan R-nya gitu. Nah, kemudian ini kalau dari Pak Sunarto, ya, jadi menggunakan pendekatan apa namanya itu integral, ya, bidang resapannya juga seperti ini. Ya, sehingga didapatkan persamaan PR atau volume air hujan dan telfiltrasi itu sama dengan K, ya, tergantung dari faktor resapannya, infiltrasinya dikalikan AS, ya, luasan penampang sumur, ya, dikalikan dengan H dikalikan dengan L. Oke, jadi ini perbandingan desainnya untuk tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini kan yang satu tadi SNI tadi. Apakah dia kemudian ke samping ataukah ke bawah? Karena ini memberikan perbedaan pada bidang luasannya. Kalau di gambar yang awal tadi, ya, kalau kita lihat kan di sini, nah ini bidang resapannya seperti ini, ya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan beton sebagai resapan, ya, sebagai apa namanya itu penguat dari sumur, nah, maka bidang resapan yang efektif kan hanya ada di bawah. Kemudian tipe kedua tadi dari Pak Sunyoto ini memperhatikan faktor infiltrasinya. Sedangkan dari Pak Sunarto di sini tidak ada penguatan, hanya dari tanah saja. Sehingga ujungnya adalah di sini bahwa tipe 1 dan 2 itu cocok diterapkan di pemukiman perkotaan. Tipe pertama itu di tanah yang sangat rapuh, sementara tipe kedua tanah relatif keras, kemudian dimensi volume yang dibutuhkan relatif kecil, resapan lebih besar. Sementara tipe ketiga ini tanah cukup keras, kemudian juga lokasinya jarang penduduk karena di sini tidak menggunakan cara penguatan. Oke, di sini ini ada saran-saran untuk kebutuhan lahan yang khusus, ada modifikasi-modifikasi barangkali yang dilakukan, yaitu penggunaan batu kosong, ya. Kemudian juga apa namanya itu adanya plesteran yang kemudian dia tidak ditutup penuh gitu. Jadi ada bagian-bagian yang berlubang. Sehingga apabila kita memanfaatkan bis beton misalnya saja, bukan bis beton yang full apa namanya itu bis beton, tetapi di situ ada beberapa sisi yang berlubang yang bisa kita gunakan. Ada juga yang bentuk-bentuk modular seperti ini, tampungan airnya, ya. Jadi modular ini keunggulannya instalasi cepat, ringan, kemudian strukturnya kuat dan bebas perawatan. Ini salah satu bentuk dari sumur resapan yang digunakan di Jakarta DKI. Nah, kemudian kalau ini yang model-model penggenangan, ini foto dari Pak Fajri. Jadi pada saat musim kemarau, ya, air ini akan mengalir di saluran, sementara di musim penghujan ini dia akan mengenang. Ya, mirip dengan yang saya jelaskan di minggu kemarin ya, kalau itu di Cikapundung, tapi ini di Jepang ya. Jadi polanya adalah penggenangan, attenuation ya. Pada saat musim kemarau ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas publik ya seperti itu. Sementara kalau nanti di musim penghujan ini memang menjadi daerah aliran airnya. Nah, ini contoh untuk studi kasus dari tugas akhirnya Adelina, evaluasi sistem pengawasan lingkungan. Jadi ada yang khusus di sini. Jadi dia mencoba untuk memetakan apa saja yang ada atau yang digunakan ya, dalam sistem ini di kawasan Ngaglik. Jadi ada yang beberapa menggunakan
apa namanya ini, perkerasan ya, perkerasan tetapi tidak apa namanya itu, perkerasannya ternyata di bawahnya itu ada semen seperti itu sehingga resapannya tidak terlalu efektif ya, paving block, maaf, ya paving block itu tetapi di sini menggunakan perkerasan sehingga bagian bawahnya tidak cukup efektif, untuk meresapkan air, kemudian juga menggunakan saluran-saluran. Nah, di sini salurannya itu nanti saluran yang, eee, diberikan sumur resapan. Ini gambar berikutnya. Kemudian juga beberapa biopori itu ternyata ya sudah tidak terlalu efektif lagi, ya, karena dia sudah tertutup oleh, tanah dan tidak dilakukan pemeliharaan. Nah, ini beberapa, bagian, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada, saluran, kemudian di saluran itu ada sumur resapan. Yang sayangnya, ya, karena sampah itu seringkali terbawa, maka ini juga, penuh dengan sampah, seperti buangan sampah, seperti itu. Ya, ini kesimpulan-kesimpulannya dari penelitian tersebut. Nah, ini, kondisi yang ada di modelnya ya, di sini jelaskan mengenai modelnya. Ada 7 sistem eco-drainage, ada 3 tipe, ya. Kemudian ada biopori dan juga embung yang ini tersebar di beberapa lokasi. Kenapa kemudian tidak, banyak karena, lokasi, karena ada beberapa bagian juga di Kecamatan Ngagel ini yang menggunakan, lahannya masih lahan-lahan yang sifatnya pertanian atau alami. Ya, jadi, memang tidak kesemuanya menggunakan model, apa namanya itu, model eco drainage ini, ya, tetapi, sudah mulai diperkenalkan beberapa, bentuk dari eco drainage, walaupun kemudian di dalam aplikasinya ada beberapa, permasalahan. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk eco drainage. Mohon maaf kalau ada materi tadi yang saling bertukar, kemudian juga kurang urutannya kurang pas, ya. Saudara bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan materi ini di bagian kolom komentar di Google Classroom. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.